Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat suasana di kota iblis unik mencapai titik kegilaan, 2 hari pun berlalu dengan cepat. Begitu sinar matahari pertama menembus awan dan menyinari bumi, seluruh kota langsung meledak dalam hiruk-pikuk yang luar biasa. Sosok demi sosok melesat di langit seperti hujan belalang, semuanya bergegas menuju wilayah iblis unik. Di utara kota iblis unik, tanah telah berubah menjadi hamparan hitam pekat yang suram. Aura yang membuat jiwa terasa tidak nyaman menyebar dari permukaan tanah itu. Wilayah iblis unik disegel oleh formasi kuno yang sangat kuat, diciptakan oleh para ahli zaman dahulu. Namun seiring waktu, segel itu mulai retak, membuka beberapa celah bagi orang-orang untuk masuk, dan salah satunya berada tepat di luar kota ini. Di atas dataran hitam itu, langit dipenuhi manusia. Jumlahnya begitu banyak hingga terasa menyesakkan. Dari segala arah, orang-orang terus berdatangan, membuat kerumunan semakin padat. Di antara mereka, para murid Sekte Dao juga tiba dan berhenti sekitar 1000 meter dari batas distorsi ruang. Lindong berdiri di sana bersama yang lain, menatap pemandangan luar biasa di depannya. Benar-benar, luar biasa, gumam beberapa murid dengan kagum. Lindong mengangguk pelan. Di antara lautan manusia itu, ia bisa merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi. Jelas, tempat ini dipenuhi para jenius. Kompetisi sekte besar benar-benar menjadi ajang berkumpulnya monster. Tatapannya bergerak ke satu arah, berhenti pada sekelompok orang dengan pedang di punggung mereka. Aura mereka tajam dan ganas, seolah mampu membelah dunia. Di depan mereka berdiri seorang pria yang tampak biasa saja, namun aura tajamnya membuat mata Lindong sedikit menyipit. Mereka murid sekte pedang, yang di depan itu Sueling, si fanatik pedang. Dia sudah di puncak tahap 9 Yuan Nirvana dan menguasai seni pedang suci, jelas Ying Xiao Xiao. Lindong mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke kelompok lain. Di sana berdiri seorang gadis berambut putih dengan aura tenang namun menekan. Energi mental di sekitarnya membuat ruang sedikit bergetar. Dia Suewan dari Sekte Surgawi. Dan yang di sana itu Mao San dari Lembah Simbol. Keduanya adalah Master Simbol Surgawi 9 Segel, lanjut Ying Xiao Xiao. Lindong menghela napas pelan. Dibandingkan mereka, energi mentalnya masih jauh tertinggal. Tak lama, pandangannya beralih ke kelompok lain, para pria bertubuh kekar seperti binatang buas. Namun yang paling mencolok justru seorang pria kurus yang berdiri di depan mereka. Itu Istana Sunyi Agung. Yang kurus itu Wu Hong. Jangan tertipu penampilannya. Tubuhnya sangat mengerikan, kata Ying Xiao Xiao. Lindong tersenyum tipis. Benar-benar, kumpulan monster. Saat ia masih mengamati, suasana tiba-tiba berubah. Banyak orang menoleh ke satu arah. Istana kemurnian tertinggi 9 surga telah datang, ujar Ying Xiao Xiao pelan. Sekelompok wanita berbaju putih muncul di langit. Di depan mereka, Ling Qingzu berdiri di atas teratai hijau, dingin dan anggun seperti dewi. Seketika, hampir semua mata tertuju padanya. Lindong menggosok hidungnya pelan. Bahkan para jenius dari berbagai sekte pun tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Namun tiba-tiba, matanya berhenti pada sosok di belakang Ling Qingzu. Surou, gadis itu kini tampak berbeda, lebih dewasa, lebih percaya diri. Saat dia melihat ke arah Sekte Dao, matanya langsung berbinar. Kakak Lindong, tanpa peduli tatapan orang lain, dia melambaikan tangan dengan wajah penuh kegembiraan. Lindong tersenyum membalas. Para murid Sekte Dao di sekitarnya langsung memandangnya dengan ekspresi aneh. Koneksi kamu luas juga, gumam Ying Xiao Xiao. Lindong hanya tersenyum kecut. Teman lama dari perang 100 kerajaan. Di kejauhan, Ling Qingzu melirik ke arah Surou. Setelah mendengar penjelasannya, dia hanya mengangguk pelan, namun matanya sedikit meredup seolah menyembunyikan sesuatu. Tak lama, Lindong menarik pandangannya dan menatap ke arah lain. Suaranya menjadi lebih serius. Gerbang Yuan sudah datang. Seketika suasana berubah tegang. Semua murid Sekte Dao menatap ke arah yang sama. Awan hitam sosok manusia melesat datang dengan aura sombong dan menekan. Mereka berhenti paling dekat dengan distorsi ruang. Di depan mereka berdiri 3 orang. Aura mereka menjulang ke langit, membuat banyak orang tanpa sadar menahan napas. 3 raja kecil gerbang Yuan.
Tiga jenius paling menakutkan di generasi muda wilayah Suan Timur. Dan saat mereka muncul, semua orang tahu. Kompetisi sekte besar benar-benar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ratusan murid gerbang Yuan berdiri rapi di udara membentuk formasi yang kokoh, aura mereka menyatu menjadi satu gelombang besar yang menekan hingga langit seolah bergetar pelan. Getaran kekuatan itu seperti guntur yang tertahan, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang berat di dada. Di depan mereka berdiri tiga sosok. Meskipun jumlah mereka hanya tiga, kehadiran mereka jauh lebih mencolok dibanding ratusan murid di belakangnya. Mereka seperti tiga gunung besar yang berdiri kokoh, tak tergoyahkan, dan tak seorang pun berani meremehkan mereka. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat mereka. Dia sudah pernah berhadapan dengan Lei Qian, Raja Petir Kecil. Maka pandangannya segera bergeser ke sosok lain di sampingnya. Seorang pria berbaju putih, wajahnya tampan dan sikapnya santai, memegang kipas lipat yang digerakkan perlahan. Sekilas dia tampak seperti seorang sarjana lemah, namun gelombang kekuatan dari tubuhnya mengkhianati penampilan itu. Itu Raja Roh Kecil, Ling Zhen, ujar Ying Xiao dengan suara pelan namun serius. Lindong mengangguk, tatapannya menjadi lebih dalam. Ia bisa merasakan bahaya yang lebih besar dari pria ini dibanding Lei Qian. Namun, Ying Xiao kembali berbicara dengan nada lebih berat, tapi yang paling kuat di antara mereka bukan keduanya, melainkan Yuan Chang, Raja Yuan Kecil. Nama itu saja sudah cukup membuat suasana menjadi lebih menekan. Tatapan Lindong perlahan bergeser ke tengah. Di sana berdiri seorang pria berjubah biru, wajahnya biasa saja, bahkan tidak tampak menakutkan. Ia tersenyum santai, seolah tidak ada yang istimewa. Namun justru dialah pusat perhatian seluruh langit. Tatapan para jenius dari berbagai sekte tertuju padanya, dan di mata mereka ada kewaspadaan. Bahkan ketakutan. Lindong menarik napas pelan. Tanpa perlu menunjukkan aura yang mencolok, kehadiran Yuan Chang sudah cukup untuk menekan semua orang. Pemimpin tiga raja kecil, memang bukan sekadar nama. Yuan Chang perlahan menoleh, tatapannya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti ke arah istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tepatnya, pada Ling Qingzu. Menarik, jadi kali ini kamu yang memimpin, katanya sambil tersenyum ringan, suaranya lembut seperti angin musim semi. Kalau kita bertemu nanti di wilayah iblis unik, kuharap kamu tidak terlalu keras. Ling Qingzu menundukkan sedikit pandangannya, bulu matanya bergetar halus. Kakak Yuan Chang terlalu memuji. Qingzu tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Namun tanpa disadari siapapun, tatapannya sempat melirik ke arah lain, ke arah Lindong. Yuan Chang tersenyum lagi, lalu perlahan mengalihkan pandangannya. Kali ini, ke arah Sekte Dao. Saat tatapan itu jatuh, tubuh para murid Sekte Dao langsung menegang. Bahkan Ying Xiao dan Wang Yan tanpa sadar mengedarkan kekuatan mereka. Ying Xiao, Wang Yan, lama tidak bertemu, ucap Yuan Chang santai. Nada suaranya lembut, namun di baliknya tersembunyi dingin yang menusuk. Lalu, tatapannya berhenti pada Lindong. Saya dengar, juara perang 100 kerajaan menolak gerbang Yuan dan memilih Sekte Dao. Senyumnya sedikit melebar. Sekarang saya mengerti, lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor ular, ya. Ucapan itu langsung membuat wajah para murid Sekte Dao berubah dingin. Itu jelas hinaan, menyatakan bahwa Lindong hanya bisa menonjol karena Sekte Dao lemah. Langit yang tadinya riuh perlahan menjadi sunyi. Semua orang menonton, namun di tengah tekanan itu, Lindong justru tersenyum. Masih terlalu cepat untuk menyimpulkan, katanya tenang. Dulu, senior kami Zhou Tong juga pernah mengalahkan 3 raja kecil gerbang Yuan, 1 mati, 1 terluka, 1 kabur. Suasana langsung bergejolak. Lei Qian mendengus dingin. Orang sombong, kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan Zhou Tong? Ling Zhen juga tersenyum tipis. Bahkan Zhou Tong akhirnya mati di tangan gerbang Yuan. Lindong tertawa ringan. Seorang kepala sekte menyerang murid biasa, memang hal yang patut dibanggakan. Wajah Lei Qian dan Ling Zhen langsung berubah sedikit tidak enak. Itu adalah titik sensitif mereka. Yuan Chang mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Senyum masih ada di wajahnya, tapi matanya dingin seperti ular. Sepertinya selama ini kami terlalu lunak pada Sekte Dao, katanya pelan. Kalau begitu, berdoalah agar kalian selamat di kompetisi sekte besar ini. Ancaman itu ringan di telinga, tapi berat di makna.
Senyum Lindong perlahan menghilang. Tatapannya menjadi gelap dan dalam. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu tentukan sekarang. Tangannya mengepal di balik lengan bajunya. Dia tahu, pertarungan ini bukan lagi sekadar kompetisi. Yuan Chang tertawa pelan. Bagus, saya suka keberanianmu. Nanti, saya akan mengulang kata-kata ini lagi padamu. Suaranya menurun dingin. Semoga itu bukan kata terakhir yang kamu dengar. Setelah itu, dia memalingkan wajahnya. Namun Lei Qian dan Ling Zhen saling melirik dan tersenyum dingin. Mereka tahu, itu tanda. Yuan Chang benar-benar berniat membunuh. Lindong juga menarik pandangannya, lalu menoleh ke Ying Xiaoxiao. Apakah dia yang terkuat di generasi ini? Tanyanya pelan. Ying Xiaoxiao menggeleng. Masih ada satu orang lagi. Siapa? Chen Gui, topeng hantu, peringkat pertama daftar buronan sekte. Lindong sedikit terdiam. Dia bukan dari sekte manapun, lanjut Wang Yan. Muncul dan menghilang seperti hantu. Bahkan pernah bertarung dengan Yuan Chang, dan tidak kalah. Lindong menarik napas pelan. Dunia ini ternyata lebih luas dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba Ying Xiaoxiao berkata, wilayah iblis unik akan segera terbuka. Lindong mengangkat kepala. Di kejauhan, ruang mulai beriak. Gerbang menuju pertempuran akhirnya terbuka. Namun jauh dari sana, dua cahaya melesat di langit dengan kecepatan luar biasa. Salah satunya berhenti sejenak, memperlihatkan sosok bertopeng setengah wajah. Adik junior, tidak perlu terburu-buru. Kita masih tepat waktu, namun sosok di depan tidak berhenti sedikit pun. Kalau lambat seperti kamu, tidak usah ikut, jawab suara wanita muda itu dengan dingin. Kecepatannya justru bertambah, melesat menuju cakrawala. Pria bertopeng hanya bisa tersenyum pahit dan mengejar. Kamu mencari seseorang, tanyanya. Ya, dan kamu akan tahu siapa dia nanti, jawab gadis itu ringan. Tapi kalau kamu ceroboh, aku akan mengadu pada guru. Pria itu menghela napas panjang. Di balik topengnya, matanya menyipit pelan. Sepertinya, badai lain sedang mendekat. Riak perlahan muncul di ruang yang terdistorsi di atas dataran hitam yang luas. Dari dalam ruang itu, terpancar fluktuasi yang samar namun menakutkan. Lautan manusia di dataran kembali bergolak karena perubahan ini. Tatapan penuh gairah menatap ke arah ruang yang terdistorsi. Mereka yang berpengalaman tahu bahwa ini adalah tanda wilayah iblis unik akan segera terbuka. Sebagai salah satu zona berbahaya terkenal di wilayah Suan Timur, tempat ini disegel oleh formasi kuno raksasa selama waktu yang sangat lama. Orang biasa sama sekali tidak mungkin masuk. Namun seiring waktu, segel itu melemah dan retakan mulai muncul. Setiap beberapa bulan, kekuatannya menurun dan membuka celah. Saat itulah para pencari harta berbondong-bondong masuk. Dan sekarang, momen itu telah tiba. Riak di langit menyebar dengan cepat. Penghalang ruang di kejauhan semakin terdistorsi, memperlihatkan samar-samar tanah gelap di baliknya. Aura dingin dan suram mengalir keluar seperti kabut kematian. Lindong menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ia penasaran dengan perang besar kuno yang pernah terjadi di sana, pertempuran yang bahkan mampu mengguncang dunia. Ia bertanya-tanya, makhluk seperti apa yang dulu bertarung di sana. Kita harus tetap terhubung saat masuk nanti. Kalau tidak, kita akan terpisah, ujar Ying Xiaoxiao dengan nada serius. Semua murid Sekte Dao menjawab serempak. Ekspresi mereka menjadi tegang. Mereka tahu, jika terpisah di tempat seperti ini, kemungkinan besar adalah kematian. Lindong bertanya, saat keluar nanti, apakah kita lewat jalan yang sama? Ying Xiaoxiao menggeleng. Di dalam ada formasi besar. Semua murid dari 8 sekte akan berkumpul di sana. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih berat, dan kemungkinan besar kita akan bertarung dengan gerbang Yuan. Di kompetisi sekte besar sebelumnya, kakak senior perempuan kita terbunuh saat melindungi yang lain dari mereka. Wajah Wang Yan menegang, tangannya mengepal kuat, penuh amarah. Lindong menepuk bahunya pelan. Kalau membunuh di dalam sana, tidak ada aturan. Ying Xiaoxiao tersenyum tipis. Ini bukan latihan biasa, tidak ada aturan, tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban, tapi kebencian akan tetap ada. Lindong mengangguk pelan, matanya menyipit, pikirannya sulit ditebak. Tak lama kemudian, ruang di kejauhan bergetar hebat. Tiba-tiba, ia pecah dan membentuk pusaran raksasa. Dalam sekejap, langit dipenuhi suara angin. Sosok manusia dari segala arah melesat seperti belalang,
masuk ke dalam pusaran. Murid-murid sekte besar juga mulai bergerak. Dengan formasi rapi, mereka berubah menjadi cahaya besar dan meluncur masuk ke dalam pusaran. Kita juga bergerak, kata Ying Xiaoxiao. Kekuatan Yuan dari para murid sekte Dao menyatu, membentuk cahaya besar yang menyelimuti mereka. Dalam satu gerakan, mereka melesat dan masuk ke pusaran, menghilang dari pandangan. Gelombang manusia terus mengikuti, memenuhi wilayah iblis unik. Di kejauhan, Qilei dan yang lain menghela napas pelan setelah melihat mereka pergi. Ekspresi mereka serius. Mereka akan bertemu gerbang Yuan lagi, entah bagaimana hasilnya nanti, gumam Qilei. Chen Zhen tersenyum tipis. Jangan meremehkan mereka, kita juga punya monster kecil. Qilei tertawa kecil. Benar, bahkan pemimpin sekte bilang, variabel terbesar kali ini adalah Lindong. Dulu hanya Zhou Tong yang pernah mendapat penilaian seperti itu. Mereka semua terdiam, menatap jauh ke arah wilayah iblis unik. Mereka belum tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Kegelapan menyelimuti tanah sejauh mata memandang. Langit tampak redup, memberi tekanan pada jiwa. Tempat ini pernah menjadi medan perang paling brutal dalam sejarah. Dataran sunyi terbentang luas. Dari kejauhan, terdengar raungan mengerikan, tanpa kehidupan, hanya berisi hasrat membunuh murni. Tiba-tiba, langit retak. Cahaya-cahaya muncul dan jatuh ke tanah. Ratusan sosok muncul, mereka adalah murid sekte Dao. Ini wilayah iblis unik, gumam beberapa dari mereka. Kita tersebar secara acak saat masuk, jelas Ying Xiaoxiao. Kalau beruntung, kita tidak langsung bertemu gerbang Yuan. Lindong mengangguk. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Hati-hati, ia menghentakkan kaki ke tanah. Energi dahsyat meledak, memecahkan tanah. Dari retakan itu, muncul makhluk-makhluk hitam dengan mata merah menyala dan tubuh penuh duri tajam. Tanah di sekitar langsung runtuh. Duri hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar, menyerang ke arah para murid. Sebagian dari mereka lengah, namun yang lain segera bereaksi dan menahan serangan dengan kekuatan Yuan. Ying Huan-Huan juga diserang. Jumlah musuh yang mengincarnya sangat banyak. Saat cakar tajam muncul dari bawah tanah, wajahnya berubah. Dalam sekejap, sosok muncul di depannya. Lindong, kakinya berubah menjadi kaki naga hijau dan menghantam tanah dengan keras. Tanah meledak. Dari bawahnya, muncul gelombang monster hitam dalam jumlah mengerikan, seperti lautan yang bangkit dari kegelapan. Ekspresi Ying Xiaoxiao dan yang lain langsung berubah. Semut iblis. Nada suaranya menjadi berat. Benar-benar tempat yang berbahaya.